Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yusuf Afrizal, NIM 1801040033 dari kelas PBSI 5A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran, yaitu terdapat pengertian belajar, ciri-ciri belajar, tipe belajar, taksonomi kategori belajar, kemudian teori belajar behavioristik. Ya, langsung saja yang pertama, pengertian belajar. Menurut Hanafi, tahun 2014, belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dilakukan dengan berpikir secara aktif untuk menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang diperolehnya sehingga membentuk pengetahuan yang melekat pada diri seseorang. Kemudian ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada 3. Ciri belajar yang pertama adalah orang yang sedang belajar itu pasti akan mengalami perubahan. Jika seseorang yang belajar belum mengalami perubahan, maka orang tersebut belum dapat dikatakan berhasil dalam belajarnya. Perubahan dalam hal ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya perubahan yang lebih baik, maka seseorang itu dianggap berhasil dalam belajar. Kemudian, ciri yang kedua adalah perubahan yang dialami oleh seseorang yang melakukan belajar berlangsung dalam proses yang relatif lama. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada diri seseorang tidak dapat dibuat-buat atau direkayasa, tetapi melalui sebuah proses yang dinamakan belajar. Kemudian, ciri ketiga dari belajar adalah adanya usaha. Seseorang dikatakan belajar apabila seseorang itu melakukan suatu upaya tertentu agar dirinya mampu berubah dan dari kondisi sebelumnya. Perubahan kondisi yang dimaksud adalah dalam hal ini bukan semata-mata perubahan yang bersifat instan, tetapi melalui seperti tadi proses, yaitu proses belajar. Kemudian tipe belajar. Setiap manusia memiliki beragam potensi, karakter, dan kebutuhan dalam belajar. Karena itu, ada banyak tipe belajar yang dilakukan oleh manusia. Tipe belajar menurut Gagne et al. Tahun 1984 antara lain, yang pertama belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat adalah suatu aktivitas untuk memahami kode tertentu yang dibuat oleh komunikator atau pembuat kode kepada komunikan atau penerima kode. Kemudian yang kedua, ada belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Kemudian yang ketiga, belajar merangkaikan atau chaining. Tipe ini merupakan belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk rangkaian gerak dalam uraian tersebut. Yang keempat adalah belajar asosiasi verbal atau verbal association. Tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian yang merangkai sejumlah kata dengan urutan yang tepat. Kemudian yang kelima, belajar membedakan atau discrimination. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Kemudian yang keenam, belajar konsep atau concept learning, yaitu belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Yang ketujuh ada belajar dalil atau rule learning. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari gabungan beberapa konsep, hubungan antara konsep yang biasanya dituangkan dalam kalimat. Kemudian, tipe belajar yang terakhir atau ke-8 yaitu belajar memecahkan masalah atau problem solving. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau belajar memecahkan masalah atau problem solving yaitu tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan suatu masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Kemudian taksonomi kategori belajar. Taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Di sini taksonomi belajar ada menurut Bloom, yaitu yang membagi 3 domain belajar. Domain yang pertama adalah cognitive domain atau kawasan kognitif. Yang kedua ada affective domain atau kawasan afektif. Kemudian yang ketiga ada psikomotorik
domain atau kawasan psikomotorik. Yang pertama, kognitif domain terdapat pengetahuan, pemahaman, penetapan, penguraian, pemanduan, dan penilaian. Domain yang kedua yaitu affective domain. Dalam affective domain terdapat penerimaan, yang kedua sambutan, kemudian penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Domain yang ketiga yaitu psychomotoric domain. Dalam psychomotoric domain terdapat menyiapkan, meniru, membiasakan, dan mengadaptasi. Kemudian, dalam belajar terdapat teori-teori belajar. Salah satunya adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dalam teori belajar behavioristik terbagi menjadi 4, yaitu teori belajar behavioristik Thorndike, teori belajar behavioristik Skinner, teori belajar behavioristik Pavlov, dan teori belajar behavioristik Bandura. Yang pertama, teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike memberikan pengertian belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera peserta didik. Kemudian, respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, dan tindakan. Kemudian, teori belajar Skinner. Teori belajar Skinner memberikan pengertian bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Selanjutnya, teori belajar behavioristik Bandura. Teori belajar behavioristik Bandura memandang belajar pada individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Kemudian, teori Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang berproses dalam observasi adalah perhatian, mengingat, produksi motorik, dan motivasi. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar behaviorisme Pavlov. Teori belajar behaviorisme Pavlov memandang bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi yang terpenting dalam belajar. Menurut teori ini adalah yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.